Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Miss berharap semuanya sehat dan semangat belajar. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang Miss berikan itu bermanfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, Miss mau tanya nih. Kalian pernah bermain hujan-hujanan nggak? Masih? Dan Miss mau tanya, air hujan itu berasal dari awan. Awan, Miss. Awan. Betul sekali, jawabannya betul. Tapi tahukah kalian, air yang ada di sungai, di laut, dan di danau itu mengalami namanya siklus air. Siklus air itu apa? Siklus air adalah peredaran air dari bumi ya ke atmosfer secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus dan kembali lagi ke bumi. Jadi dia sudah naik ya ke awan, kemudian dia turun dan diedarkan ke permukaan bumi, kemudian nanti dia naik lagi. Begitu seterusnya. Makanya air itu tidak akan habis. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian siklus air, tahap-tahapan siklus air, kemudian manfaat siklus air bagi kehidupan. Nah, kalian mungkin sudah banyak yang tahu siklus air itu apa, manfaatnya apa, kemudian prosesnya apa saja. Dan hari ini kita ulangi lagi, siklus air adalah peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Ada 4 tahapannya. Kalian silahkan lihat ke papan tulis. Yang pertama, ada tahapan evaporasi. Nah, kalian lihat tanda panah yang ada di atas air. Ini adalah gambaran air laut. Ini adalah gambaran air laut yang menguap karena adanya panas matahari. Sehingga uap ini, air ini akan naik menjadi uap air. Ya, uap air. Paham? Nah, proses perubahan dari air menjadi uap air ini namanya evaporasi. Setelah dari evaporasi, dia akan masuk ke tahap yang kedua yaitu kondensasi. Setelah dari uap air yang naik tadi, ya naik ke udara, kemudian mengembun dan membentuk awan. Jadi kalau kalian lihat awan mendung sama awan yang tidak mendung itu terlihat perbedaannya. Satu warna hitam, satu warna yang masih putih. Warna hitam ini karena sudah banyak sekali uap air yang mengembun dan mengendap di awan. Sedangkan awan yang masih kosong itu akan berbentuk putih seperti ini dan gumpalannya itu lebih sedikit karena dia belum menampung uap air seperti itu. Nah, dari kondensasi ini dia akan masuk ke tahap yang ketiga, presipitasi namanya. Presipitasi itu artinya awan menjadi berat karena ada penumpukan uap air. Kemudian uap air itu akan turun menjadi hujan. Nah, proses turunnya hujan itu namanya presipitasi. Presipitasi. Nah, yang terakhir namanya infiltrasi. Setelah air turun mengenai permukaan bumi, permukaan tanah, air tersebut akan masuk ke dalam tanah. Disebut juga dengan air tanah. Air tanah tadi digunakan untuk apa? Untuk mencuci, untuk mandi, untuk memasak. Iya. Jadi air tanah ini dia akan mengendap masuk ke dalam sumur kalian, masuk menjadi mata air. Itu namanya air tanah. Nah, proses pengendapan atau masuknya air tadi ke tanah itu namanya infiltrasi.
konsentrasi. Nah, kemudian dia akan masuk lagi ke sungai, masuk lagi ke danau, masuk lagi ke laut, dan begitu lagi mengulang secara terus menerus sehingga air itu tidak akan habis. Oke, sampai di sini paham? Pertanyaan, Miss akan membagikan lembar jawaban LKPD ini ke teman sebangku kalian. Kerjakannya per kelompok sama teman. Ya, di atas nama, kelas, dan tanggal. Diberi juga tanggal. Oke, yang Tanggal berapa, Ben? Tanggal 4 Juni. Tanggal 4. tunggu anak. Apa yang akan terjadi jika tidak ada hujan dalam waktu yang lagi, siklus air itu adalah peredaran air dari bumi ke atmosfer bumi dan kembali lagi ke bumi secara terus menerus, secara berulang-ulang. Nah, ada berapa siklus air? Ada 4. Yang pertama ada evaporasi atau kondensasi. Kemudian yang kedua kondensasi. Yang ketiga ada presipitasasi. Yang keempat ada evaporasi. Dan kemudian ada manfaat siklus air bagi kehidupan. Yang pertama, menyediakan air bersih. Yang kedua, ada mengisi cadangan air tanah. Yang ketiga, membantu pertumbuhan. Yang keempat, menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan yang kelima adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi disimpulkan, tanpa siklus air, kehidupan di bumi ini mengalami terganggu atau kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, mendapatkan air. Jadi kalau misalnya kita tidak kesusahan nih mendapatkan air, maka makhluk hidup itu tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, pertanyaannya, yang bisa jawab angkat tangannya. Apa yang dimaksud evaporasi? Ya, teman-teman. Evaporasi adalah menguapnya air menguap menjadi apa?
Air menguap karena panas matahari. Ya kalian bilang, oh, boleh-boleh apa? Pertanyaan kedua, oke. Apa manfaat siklus air bagi kehidupan? Ya, apa? Menjadi bersih, membuat menjadi subur, menjadi kadar air tanah, kemudian menjadi betul. Pertanyaan. Oke, yang ketiga, mengapa hujan dapat terjadi? Ya, bisa karena air terus mengalir. Mengapa awan menjadi banyak dan berat? Kalau yang memasak ini namanya evaporasi. Nah, selanjutnya, coba sebutkan tahapan siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Betul. Pertanyaan terakhir nih, apa dan maksud siklus air? Oke. Bumi yang dari bumi ke atas bawah dan kembali ke bumi. Jadi secara terus menerus. Kurang itu kurang. Evaporasi sama kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Oke, silakan berikut. Menjaga Oke, itu tadi ya manfaat siklus air. Jadi siklus air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ya, karena bisa membantu pertumbuhan tumbuhan, menyediakan air bersih, kemudian kondisi cadangan air tanah dan menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan secara bijak dan menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap terjaga agar air yang meresap ke dalam tanah menjadi air yang bersih dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, karena hari ini kalian sudah belajar dengan baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian ingat-ingat dan selalu bersemangat dalam belajar dimanapun